Hai para pejuang beasiswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Dalam kesempatan hari ini saya sungguh sangat bahagia sekali karena saya masih dalam keadaan sehat sehingga saya masih bisa mengajar Anda di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas post-test buku dari buku-buku yang dari luar negeri, baik itu dari Longman ataupun dari Baron. Mungkin Anda kalau sudah pernah belajar TOEFL, Anda sudah mengetahui buku-buku tersebut. Ataupun dari Peterson, ini dari Peterson TOEFL Success 2005. Atau dari Building Skill for the TOEFL. Nah ini, jadi saya akan membahas post-test dari buku-buku yang ada dari luar negeri tersebut. Saya harap dengan video-video yang saya buat ini, Anda benar-benar bisa meningkatkan skor TOEFL Anda. Jadi Anda bisa belajar langsung untuk meningkatkan skill Anda sehingga Anda dapat mencapai skor TOEFL yang Anda cita-citakan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bahas soal-soal yang sudah saya tulis di papan ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya soal ini saya ambil dari post-testnya buku Longman Complete Course for the TOEFL Test. Ini dari bukunya Longman. Post-testnya Anda bisa perhatikan penjelasan saya yang sudah saya tulis di papan. Oke, mari kita bahas mulai nomor 1. Nomor 1 di situ bla bla bla. Di situ ada koma, terus di sini ada koma lagi, ya. Di sini ada koma, di sini juga ada koma. Ketika ada koma, kalau Anda sudah membaca buku saya tentang konsep belajar TOEFL dari nol, materi ini adalah materi apositif. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa bedanya buku saya dengan buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi? Kalau buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah belajar TOEFL, ya. Kalau Anda belajar TOEFL, asumsi pembuat soal TOEFL atau pembuat materi TOEFL itu adalah bahasa Inggris Anda levelnya intermediate ke advance. Tapi kalau di buku saya ini memang saya buat berbeda dengan buku-buku yang ada ini. Kalau ini adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, Anda bisa belajar urutan proses belajarnya di konsep belajar TOEFL dari nol. Ini sudah saya sediakan, kurang lebih ada 5 DVD yang akan membantu untuk meningkatkan skor TOEFL Anda jika Anda tidak mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris. Tapi saya yakin kalau Anda belajar buku-buku yang dari luar negeri ini, kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris atau nggak punya basic bahasa Inggris, Anda tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang dari luar negeri tersebut. Oke, kalau di buku saya ini ada 2 koma yang berada di tengah, ini disebut dengan apositif. Apositif itu apa? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Apositif itu apa? Keterangan tambahan. Apositif ini bukanlah subjek. Ingat, apositif ini bukanlah apa? Bukanlah subjek. Makanya apositif di sini tidak akan menentukan verbnya. Apositif tidak akan menentukan verbnya. Bagi Anda yang ada di rumah, jangan hanya nonton saja, sediakan kertas, sediakan pulpen, Anda terus oret-oret buku Anda. Anda siapkan kertas, Anda tulis soalnya, Anda coret-coret sehingga Anda bisa mencoba untuk berlatih menganalisis, ya. Di sini the outermost layer of skin ini adalah apositif. Di sini sudah ada verbnya. Di sini sudah ada verbnya. Maka dari itu yang dibutuhkan di sini adalah noun saja. Yang dibutuhkan apa? Noun. Lah, karena sudah ada verbnya, berarti yang dibutuhkan adalah noun. Kalau jawaban yang A, it is the epidermis. Di sini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Maka jawaban yang A ini salah. Kenapa salah? Karena di sini nanti ada double verb. Yang kedua, in the epidermis. Di sini ada in. Kalau in preposition diikuti dengan kata benda, maka itu adalah adverb, ya. Makanya ini juga salah. Yang C, the epidermis. Nah, the epidermis ini adalah noun. Maka jawabannya yang C. Jawabannya yang C, ya. Kalau yang D, the epidermis is. Nah, ini ada is, di sini ada is.
maka di situ akan ada double verb. Kalau ada double verb berarti itu salah. Jawaban yang D juga salah. Maka jawabannya yang C. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Anda harus mengetahui ini, bahwasanya ini adalah noun didukung sama apositif atau keterangan tambahan, baru diikuti verbnya. Kalau sudah ada verbnya, maka yang dibutuhkan adalah subjeknya, subjek yang berupa noun, tidak boleh berupa adverb. Yang nomor 2, Sam spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca. Ingat, di sini adalah subjek. Di sini apa? Subjek. In the Maltese Falcon ini adalah ada in, ada nama, ada kata benda, maka ini adalah adverb. Di sini ada in lagi. Casablanca ini juga adverb. Berarti di sini sudah ada subjeknya dipisah dengan adverb, maka yang dibutuhkan adalah verb. Yang dibutuhkan apa? Verb. Kalau di buku ini saya sudah jelaskan bahwasanya dalam menyusun kalimat itu kita membutuhkan apa? Subjek, verb, object, adverb. Kadang adverb ini tidak berada di akhir. Kadang adverb berada di tengah. Subjek, adverb, verb, object. Nah, seperti halnya di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini subjek plus adverb plus verb, ya. Maka yang dibutuhkan adalah verbnya. Kalau di buku ini Anda bisa lihat di subject verb agreement. Judulnya apa? Subject verb agreement. Subject verb agreement itu kalau di buku ini Anda bisa melihat di subject verb agreement. Di situ Anda bisa melihat polanya di halaman 131. Ini formula of sentence. Kemudian yang nomor 3. Yang 1, 2 Anda bisa memahami ya. Untuk di soal structure 1 sampai nomor 15, karena ini adalah soal structure post test di Longman. Berarti 15 soal pertama di Longman, cara analisisnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nomor 3. The compound microscope has not one, two lens. Nah, di sini dibandingkan tidak memiliki satu, tetapi 2 ini. Karena ini kontras, maka di sini butuhnya conjunction. Kalau pilihannya A, and also. Oh, enggak. Kenapa enggak? Karena di sini kontras, tidak 1, tapi 2. Berarti jawaban yang A salah. Tidak memiliki 1, tapi 2. Jawabannya B. Di sini B. Has not one, tidak memiliki 1, tetapi 2 lensa. Kalau jawabannya N, they are 2 lens. Kalau N ini berarti dan tidak kontras. Kalau tidak kontras berarti salah. Kalau di buku ini babnya tentang conjunction, sesuatu yang berlawanan. Terus yang terakhir, but ini salah ya tadi. But they are. Kalau but they are di sini ini adalah conjunction. Nah, conjunction syaratnya apa? Conjunction itu syaratnya harus berupa paralel. Kalau but they are ini jadi tidak paralel lagi. Ini adalah kata, terus setelah but ini diikuti subject verb. Berarti tidak paralel. Ini yang D salah. Kenapa? Karena di sini bukan verb utama. Verb utamanya adalah has not. Berarti ini jawabannya yang B. The compound microscope has not one but 2 lens. Nah, di sini harus paralel karena ada conjunction but. Tidak 1 lensa tapi 2 lensa, maksudnya gitu. Oke, mudah bukan? 3 soal yang kita sudah pelajari bersama. Jangan lupa Anda jangan ngantuk, bisa belajar menyimak penjelasan saya ini juga sambil minum kopi. Saya juga di sana juga sebelum saya menjelaskan materi ini saya juga minum kopi, jadi biar belajarnya jadi enak, Anda juga bisa meningkatkan skor TOEFL. Belajar itu harus senang teman. Kalau nggak senang nanti
Anda males itu. Tapi kalau sudah senang, jangankan 1 jam, 5 jam Anda belajar, Anda kuat. Kalau Anda yang ikut kelas karantina saya, belajar jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Berapa jam itu? Wes 15 jam lebih itu. 15 jam dan mereka masih semangat untuk belajar. Kenapa? Karena mereka senang. Makanya inti belajar itu adalah senang terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan yang nomor 4. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and life bla 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 in the seas. Ini jawabannya kira-kira apa nih? Kata kuncinya di sini ada N. N itu menunjukkan conjunction. N itu conjunction berarti menunjukkan paralel. Lah, di sini yang paralel yang mana nih? Lah, di sini Earth's crust form. Di sini form. Ini bentuk ketiga. Adjektif plus bentuk ketiga. Ini yang benar kira-kira yang mana nih? Jawabannya yang A. First appeared. Appeared ini adalah bentuk ketiga. Kalau first to appear ini adalah to infinitive, berarti tidak paralel. Kalau is first appearing ini juga tidak paralel. Karena yang diparalelkan adalah the Earth's crust formed and life first appeared. Yang terakhir appearing ini juga tidak paralel. Yang nomor 4 ini salah tadi, ini salah juga, ini salah. Karena ada N ini paralel, maka strukturnya harus sama. Oke, untuk ini adalah penjelasan yang pertama, pemanasan dari 40 soal dari bukunya Longman. Nantikan video saya selanjutnya. Semoga Anda menikmati proses belajar ini dan Anda bisa meningkatkan skor TOEFL. Sekian, terima kasih.